Orang lain itu ya biasanya kan takut sama ular. Ini sampean malah akrab betul dengan ular. Iya. Kalau reptil kan ya termasuk buaya. Iya, buaya. Buaya. Orang mikirnya ono teori yang tersendiri ya. Iya. Ya kayak gitu kan. Selain itu ada ini nggak ilmu-ilmu Mas? Nggak Kalau ada. kita ngomong gitu kan. Kalau misalnya ada warga yang butuhkan karena rumahnya dimasuki atau tiba-tiba mungkin diserang atau Mas Huda teman-teman juga siap ya menerima panggilan. Siap merescue. Kalau apa koleksi selain ini selain reptil ada lagi Mas? Mas Huda ke depan mau bikin apa lagi? Rencana mau pelihara apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Golkar Sidoarjo TV, Sidoarjo Golkar Level Up. Ini saya agak grogi kali ini karena jadi tamu ini bawa ular. Ini saya dari Mas Huda ini Iya. dari komunitas Krian Pecinta satwa. Pecinta Satwa. Iya. Jadi masih deg-degan. Ya apa sih Mas sampean ini loh. Orang lain itu ya biasanya kan Iya. takut sama ular. Ini sampean malah akrab betul dengan ular. Iya, ini mungkin apa ya? Hobi dari kecil. Hobi dari kecil. Ya, kalau ngomong sudah kesukaan itu kan gimana ya? Repot. Ya, kan sudah repot. Cuman milih ini kok ulo itu loh. Hobi kan macem-macem. Milih sama sing aneh, ulo itu loh. Ya justru karena antik unik ini akhirnya saya suka. Gitu. Dari mulai kecil saya suka sama yang namanya satwa, apalagi sama ular. Ular. Terus biawak seperti itu. Banyak Berarti nggak lagi punya, koleksi ya. nggak sekedar ular dok ya? Iya, banyak. Banyak ya. Memang banyak sekali. Oh, biawak, ular. Kalau reptil kan ya termasuk buaya. Iya, buaya. Buaya. Buaya ada 7 di rumah. Astaga. Buaya itu ulo ya? Ular kira-kira ada 40 ekor. Allah. Itu dari mulai ukuran 1 meter sampai 7 meter ada. Yang bobotnya hampir 80 kilo, hampir 1 kintal. Iku ngrumate ya Mas. Ya kita rawat sama teman-teman komunitas juga. Di rumah. Bukan, ini ada apa? Tempat lahan kosong di desa yang Oh. saya gunakan untuk merawat ini. Hmm. Kalau di rumah Mas lepas di Kampung ya. kampung runyem. Girap-girap ya. Iya, runyem. Ngomong soal ini kan termasuk Iya. apa ya binatang berbahaya lah. Tentu Iya. pasti ada prosedur izin atau macam gitu. Kalau- Ada pasti kayak gitu Mas. Ada Iya, kayak ada, gitu? ada. Kalau perizinan untuk gini, untuk komunitas saya ini aktifnya di pemerintahan juga. Jadi kita di bawah naungan pemerintahan membantu untuk edukasi di sekolahan gitu. Pemda ya. Iya, Sidoarjo? Pemda. Kita sudah punya legalitas dari SK Menkumham juga dikasih Hmm. dari situ. Jadi memang sudah resmi kalau untuk apa ternak terus Iya. apa macam-macam itu sudah legal secara Sudah dilindungi. Jadi legal. nggak sembarangan kalau orang biasa itu juga susah kan kalau gitu. Iya. Makanya kita harus pandai-pandai untuk memilih hewan itu apendik atau tidak. Kan seperti itu. Apendik yang masuk lindungan, Iya. ada apendik yang masih bisa dijual belikan seperti itu. Aku sih rada gak tenang. Apa mungkin Masnya pengen Ya, pegang? ampun. Iya, jadi sahabat Golkar ini Mas Huda ini salah satu pecinta penggemar reptil. Ini juga pengurus Golkar ya. Iya. Ini memang menggemari binatang yang termasuk kalangan banyak orang itu jangan dijauhi. Tapi bagi Mas Huda ini adalah teman bermain. Termasuk juga ini potensi bisnis Mas. Kabar-kabarnya kayak gitu itu ratusan juta. Enggak sampai. Oh, nggak sampai? Mungkin 10 tahun yang lalu ratusan juta baru menemukan genetik ini gitu. Wow. Kalau sekarang sudah banyak teman-teman yang breeding bisa untuk apa? Ternak sendiri, turun harga. Tapi ya sudah bernilai. Iya, masih Loh, bernilai. ini banyak orang nggak tahu ternyata harganya ya Iya. ngalah-ngalahi mobil gitu ya. Iya. Kalau punya 40 ping lah seperti Iya. Mas. Tinggal angkanya. Ini aja peluang ya sebenarnya. Peluang. Tapi kalau perdagangan itu ada aturannya sendiri atau memang hanya untuk kalangan tertentu yang bisa memperjualbelikan? Enggak, untuk hewan yang pokoknya yang kategorinya enggak apendik
bisa bebas untuk dijual beli. Siapapun ya. Siapapun. Yang penting itu nggak masuk lindungan. Kalau ada masuk lindungan, kita urusan dengan BKSDA, Badan Konservasi dan lain-lain. Nggak semudah itu kalau penjualannya. Kalau bajul itu apa peminatnya jual beli juga? Kalau buaya sebetulnya tidak boleh sih kalau tanpa izin itu. Kalau buaya ya? Iya, harus belinya di konservasi. Aduh, aku sih bayang no. Saya gak tenang betul. Ini sanca bodoh. Jenis sanca bodoh. Iya. Kalau ini boa. Keluarga piton ya? Piton. Keluarga piton. Ini berbisa gak kayak gini? Enggak, cuman lilitannya yang kenceng. Oh iya. Kalau ini kan orang awam ya Mas ya. Saya sendiri kan termasuk orang yang takut dengan ular. Iya. Mas Huda ini kan selain teknik menjinakkan binatang buas ya termasuk kan. Pasti orang mikirnya ono teori yang tersendiri ya. Iya. Ya kayak gitu kan. Selain itu ada ini nggak ilmu-ilmu Mas? Nggak Kalau ada. kita ngomong gitu kan. Kalau ilmu enggak ada sih. Nggak ada ya. Cuman kita main insting aja. Insting. Iya. Katakan seperti walau bagaimanapun reptil ini kan Iya. nggak punya otak, beda sama anjing kan gitu. Iya. Jadi kita tetap safety pakai insting. Gak ada jaminan kalau meskipun binatang termasuk sudah dijinakkan itu bisa Iya. menyerang kan? Iya betul. Aduh. Jadi kita lihat moodnya hewan ini sendiri. Biasanya itu ular-ular kayak gitu itu kan lebih sifatnya defending ya, membela diri ya. Iya, Kalau defending. dia tidak diserang, nggak diganggu, nggak akan mengganggu sebenarnya. Cuman orang itu pikirannya kalau ketemu kayak gini mesti bawaannya dibunuh atau digigit ya. Iya. Sebetulnya enggak. Kalau gini aja, kalau kita ketemu di alam bebas, mendingan kita diam. Begitu tahu ular, kita diam aja, dia pasti beralih sendiri kok. Tidak akan otomatis nyerang gitu kan. Iya. Ini yang perlu pendidikan lah untuk Iya. wawasan untuk kita semua. Ternyata memang coba gerak sih bahwa meskipun dia termasuk binatang buas, tapi kalau sifatnya dia tidak diganggu, dia tidak akan menyerang. Iya betul. Aduh, nggak apa-apa nih. Iya, sampai nggak mau Mas, aku ya. Aduh. Mas, misalnya ini ya, kita kan banyak, kita kan masih di wilayah wilayah Sidoarjo ini kan masih banyak ya daerah-daerah sawah, daerah Iya, perkebunan. Pasti kemungkinan ketemu itu kan atau masuk ke rumah itu kan besar ya. Iya. Mas Huda pernah nggak ngalami atau dimintain tolong untuk membantu misalnya? Ini untuk kasus apalagi musim hujan kayak gini. Iya. Ini kan musimnya ular menetas, telur-telur ular itu menetas. Jadi untuk imbauan aja untuk warga, kalau musim banjir kayak gini, dibersihkan dulu rumahnya. Karena paling suka di tempat yang lembab. Ular itu senangnya di tempat lembab. Iya. Ketika rumah kita bersih, tidak mungkin ada ular masuk ke rumah kita. Itu kita semua bahwa memang butuh lingkungan yang bersih biar tidak dijadikan sarang ular. Kalau misalnya ada warga yang membutuhkan karena rumahnya dimasuki atau tiba-tiba mungkin diserang atau Mas Huda, teman-teman juga siap ya menerima panggilan siap merescue karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk komunitas yang sudah dilegalkan sama pemerintah itu. Oh, kalau sekretariat ada nggak Mas atau tempat ngumpul gitu? Ada. Jadi kalau mau ngubungi gimana nanti? Ya nanti di deskripsi aja ya. Ya, di medsos juga ada semua ya. Ada semua untuk rescue jam berapapun di mana kita datang pasti ada tim kok. Siap bantu bosku. Mas Huda, selain nilai ekonomis, nilai kelestarian alam, Mas Huda tentu mendapatkan sesuatu lah terkait dengan nilai bagaimana memelihara ular atau nilai-nilai apa sih yang menilai menarik. Oke. Jadi gini, mungkin saya suka sekali sama ular ini gini. Kalau saya lihat dari keseharian ular itu ada satu Mas yang sangat unik. Ular itu kalau makan, ketika kenyang sudah dia tidur, tidak mau. Kalau dikasih makan lagi, tidak mau. Ada batasnya. Ada batasnya. Beto mbek menungso. Iya. Jadi Wis warek sik butuh ae. iya, Kalau betul, ular itu. Kalau ular stop berhenti dia tidur. Nah, ini menarik Mas. Gitu.
Jadi meskipun reptil nggak punya otak, ketika dia kenyang sudah off, nggak mau makan lagi, tidur. Oh, no batasnya. Ada batasan. Ternyata ini gitu, lama ini kita tidak paham. Ternyata ular juga mengajarkan pada kita bahwa sesuatu memang berbatas. Kalau wes warkis maneng. Iya, gitu. Beda dengan kita ya. Jadi sahabat-sahabat Golkar, di antara kita semua mungkin beranggapan bahwa banyak lah itu menganggap kalau ular termasuk binatang yang perlu ketemu langsung dibunuh, padahal tidak seperti itu. Itu selain juga memberikan kelestarian, keseimbangan alam, ternyata bahwa sekarang ini banyak sahabat yang menggunakan atau mempergunakan secara bisnis juga menghasilkan. Ini kalau Mas Huda ini sudah katanya sudah sampai ekspor, Mas. Belum ya, tapi ya pernah gitu aja. Kalau sudah sampai luar gitu. Iya. Potensinya luar biasa, hitung-hitungan bisnisnya saya pikir kalau memang dikelola dengan benar itu juga bisa menghasilkan nilai ekonomi yang besar ya. Iya, seperti itu. Jadi barangkali harusnya pengen merawat juga. Enggak mas. Kalau koleksi selain ini, selain reptil ada lagi mas? Ada musang. Ya, musang itu di liar atau di kandang itu mana? Di kandang ya. Jadi kita breeding itu gimana? Mungkin dijelaskan. Dikawinkan. Iya, jadi di ternak. Diambil keturunannya. Iya, untuk saat ini kan banyak sekali pemburu liar itu. Dulu itu di Madura banyak sekali, sekarang sudah habis. Makanya itu untuk komunitas di Sidoarjo sendiri, untuk pengayomnya itu kan enggak ada sebetulnya. Baru-baru kali ini kita aktif di situ. Kegiatan ngumpul-ngumpul, sharing. Pemburu satu hari dapat 30-40 musang. 1 tahun apa wis gak lembut. Nah ini pentingnya ya, bahwa edukasi selain menjaga kelestarian juga pentingnya untuk mengingatkan biar alam ini kan kalau kelamaan juga habis nanti. Iya, gitu. Betul. Kegiatan teman-teman reptil juga gitu ya, memberikan edukasi. Ya termasuk yang menarik ke sekolah-sekolah itu. Iya, ke sekolah kita edukasi. Itu sekolah dasar, SMP ya gitu. Iya. Dari mulai PAUD. Sudah mulai dikenalkan pentingnya pemeliharaan keseimbangan alam itu. Ini kalau contoh kecil aja ular apa ini? Ular rat snake. Rat snake ini jenisnya ular kayu. Iya. Mithias mucopus itu sama ular tikus-tikus yang lain. Itu kan sahabat petani. Iya. Tapi banyak petani yang tidak tahu. Ketika tahu ular itu dipukul mati. Iya. Kan keseimbangannya. Iya. Itu membantu membunuh tikus. Betul. Ya. Tapi dibunuh sama petani itu sendiri. Jadi karena pentingnya kekurangan pahaman dan masyarakat seperti itu. Betul. Ini menarik ini. Saya pikir bisa dijadikan kalau pendidikan dari awal dikenalkan nilai-nilai alam itu kan semua akan memahami. Biarpun dia binatang buas, tapi juga memberikan nilai-nilai yang saya pikir penting untuk keseimbangan alam. Sangat penting sekali. Termasuk itu ya. Ini kan baru-baru ini aja saya tahu ternyata nilai ekonomisnya luar biasa gitu loh. Wow. Ini jenis albino ya, kayak gini albino. Maurus albino. Menariknya kalau nilai sisi ekonomis dari mana? Dari sisi langkanya atau jenis kulitnya atau? Kalau ini sesuai feeling aja sih kalau yang beli itu. Suka-suka ya, nggak ada patokan harga gitu ya. Kalau suka ya sudah eksekusi beli gitu aja. Jadi harga pasar itu ditentukan oleh peminatan. Benar. Ini umum ya di Indonesia banyak kayak atau dari luar? Ini dari Indonesia. Dari Indonesia semua. Justru ini yang dari luar. Ini berhasil ya. Oh, saya pikir malah yang kuning ini. Bukan, kan. Ini produksi kita sendiri, bro. Loh, nambah lagi pengetahuan. Ternyata yang modelnya albino bule-bule ini ternyata produk lokal. Produk kita dibawa keluar yang sekarang. Jadi untuk retik sendiri banyak sekali yang dibawa ke luar negeri. Dan di sana diklaim. Iya, ini milik saya, bukan. Padahal dari Indonesia. Iya, asli Indonesia.
Tapi memang jenis ini termasuk jenis langka ya, nggak gampang ditemui. Iya. Untuk sanca bodo ini untuk yang jumbo jarang sekali. Ini kategorinya masih belum jumbo. Karena kenapa dinamakan sanca bodo? Nanti ada usia berapa tahun dia tidak mau makan, rawan rentan mati. Karena secara genetik sudah buatan. Iya. Ada ini ya, fase dia nggak mau makan. Iya, ada fasenya. Dia sampai mentok sampai berapa kilo mas kayak gini? Kalau ini 60 meteran. Udah kayak menungso berarti. Iya. Kalau ngangkat ini ya terasa harus udah usia juga. Usia berapa kalau sampai segitu biasanya? Usia 4 tahun 5 tahun. Kalau ini masih Ini 1 tahun. 1 tahun setengah. Kasihan kalau di obesitas tambah tidur aja gitu, nggak bisa aktif kayak gitu. Sebenarnya perawatan kayak gini gampang aja mas. Sangat simpel sekali. Karena makannya nggak harus tiap hari. Yang penting kandang itu bersih, terus ada air minumnya, udah selesai. Nanti kenyang, dia setting sendiri. Kayak ini makanannya tikus ya? Tikus sama ayam itu, ayam kecil-kecil. Termasuk penanganan kayak semacam kobra atau ular lain, ada spesifik atau perlakuannya berbeda? Berbeda ya tiap ular ya. Kalau ular berbisa kita safety pakai alat, Pak. Oh, biarpun sebagai pengalaman ya tetap aja namanya. Bagaimanapun itu termasuk binatang yang kadang nalurinya nggak jelas. Iya. Nggak punya otak. Nggak punya otak. Sehari-hari lebih sering ngumpul gini samanya? Iya, sehari-hari gini, terus hari Minggu, Sabtu urusannya sama reptil gitu ya, sama kumpul-kumpul sama teman. Tapi kumpulnya kan hal yang positif. Iya, betul. Gitu. Dan ini saya pikir apa yang dilakukan Mas Huda ini positif gitu, memberikan pemahaman, edukasi sejak awal. Bahkan sudah kerjasama sama Pemda Sidoarjo memberikan edukasi masuk ke sekolah-sekolah, memberikan pemahaman awal pentingnya memelihara kelestarian alam, termasuk juga memberikan bantuan apabila satu warga yang merasa lingkungannya atau rumahnya terancam, itu nanti bisa kontak teman-teman reptil krian ya. Iya, reptil krian. Mas Huda, ke depan mau bikin apa lagi? Rencana mau pelihara apa lagi? Untuk satu aja mau bikin mini zoo. Oh. Jadi kita kerjasama sama BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ya. Gitu. Oh bagus mas. Ya, ini sudah proyek awal, sudah mulai pengerjaan sedikit demi sedikit. Itu bisa memberikan selain edukasi, bisa memberikan pemasukan, bisa juga memberikan wawasan, pengetahuan lengkap sudah di situ kalau sampai bikin mini zoo ya. Itu kalau misalnya tiap desa atau beberapa desa lah misalnya itu dibikin kayak gitu, saya pikir desanya juga bisa pemasukannya ada, keluarganya juga teredukasi gitu kan ya. Iya. Ini sudah proses ya? Sudah proses. Karena kenapa? Untuk kebun binatang itu kan adanya Surabaya sama Malang Taman Safari. Ya, komersil ya itu kan ya. Komersil. Ya. Sidoarjo sendiri kan enggak ada. Wah, ini baru kalau dimulai itu kan bisa jadi kan ya proses awalnya memang kecil ya, tapi lama-lama kalau memang itu direspon bagus kan bisa nanti diterapkan di semua desa. Iya. Itu nanti bisa menyerap untuk warga sekitar, UMKM-nya kan. Iya. Di situ. Luar biasa Mas Huda ini, saya anak muda yang punya kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian alam, juga sisi bisnisnya jalan, kepeduliannya sama warga juga dapat karena memberikan edukasi macam-macam gitu kan. Ini luar biasa mas bagi saya profil, meskipun bagi saya sendiri mohon maaf saya nggak mau niru. Tapi bagi teman-teman sahabat Golkar ini peluang gitu sebenarnya di balik sosok, di balik tentang hal-hal yang menakutkan, ternyata kan banyak yang kita belum terungkap. Mungkin ya kalau selama ini ular dianggap binatang yang menakutkan, tapi di sisi lain itu bisa memberikan sisi ekonomis. Ini juga bisa menjadikan peluang untuk teman-teman yang lainnya. Mas Huda, terima kasih. Hari ini luar biasa. Grok ini saya gak karuan. Saya kemarin itu sempat bilang ke Pak Produser, boleh panggil Mas Huda, menarik gitu, tapi jangan boleh bawa kobra. Kayak gini aja saya jadinya udah berjauhan terus. Paling kalau sampai bawa kobra. Iya. Itu memang agak ini ya riskan kalau
kobra itu ya. Iya. Jarak jangkauan kayak gitu sudah bahaya. Kalau kobra kan bisa nyembur, iya. kalau king nggak bisa. Sekali lagi terima kasih Mas Huda. Oke. Luar biasa hari ini. Sudah Ilmunya manfaat. cukup gitu tak? Iya, Nggak ada takut yang Mas lain. Udi aku Mas. Sekali lagi terima kasih Mas Huda. Saya kawan salaman.